Baru kali ini kami bisa bertemu dengan adik-adik di ruangan ini. Sebelum kami lebih jauh, mungkin kami yang hadir di sini juga belum tahu sebenarnya tujuan adik-adik di sini seperti apa, untuk apa, karena kami dihubungi, jadi kami datang. Jadi kami mohon untuk mungkin perwakilan atau ketua bisa sampaikan ke kami, dan nanti kami bisa tanggapi atau seperti apa mewakili lembaga. Mungkin itu saja, saya berikan waktu. Terima kasih. Oke, selamat siang. Salam hormat buat pimpinan Komisi 1, juga beberapa kakak dari anggota Dewan yang hadir. Salam hormat juga buat kawan-kawan KNPB Numbai yang hadir di sini. Sebenarnya teman-teman KNPB Numbai itu bukan punya tujuan ke sini. Tujuannya adalah ke Polres Jayapura. Nah, itu mereka sudah sampaikan via WhatsApp maupun telepon kepada beberapa anggota dewan di sini, baik kakak Lawrence, kemudian kakak Ibu Yakoba, juga kepada kakak John, untuk mendampingi mereka. Untuk hari ini tadi pagi ketemu dengan Pak Kapolres Jayapura. Nah, tujuan pertemuan itu mungkin nanti akan disampaikan oleh perwakilannya, salah satunya dari Kobabe. Nah, tapi secara garis besar mereka ini membahas tentang ada 5 anggota KNPB Numbai yang kemudian dikriminalisasi pasca mereka mengantarkan salah satu rekan mereka yang meninggal kemudian mau dimakamkan di kuburan Waina. Nah, situ ada terjadi insiden. Nah, mereka ini mau bahas itu sekaligus juga di akhirnya adalah mau menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan. Itu yang menjadi inti. Tetapi nanti sebentar akan disampaikan. Nah, yang mungkin saya akan tambahkan lagi itu terkait dengan fakta tadi pagi. Ketika mereka tiba di sana, kemudian dari beberapa anggota polisi keluar. Di situ sempat dilakukan negosiasi ya oleh pimpinan KNPB Numbai dan mereka sampaikan tujuan mereka, tetapi tidak dijawab tujuan tidak jawab apa yang disampaikan, malah dijawab dengan pukulan. Kemudian dibubarkan secara paksa sampai ada beberapa kurang lebih 8 orang yang luka. Terus kemudian mereka ini berbicara, yang luka-luka mayoritas lari ke belakang Ampera. Terus yang lain itu semua lari ke kantor DPR sini. Sementara ada 3 orang yang diseret masuk dan saat ini sedang ditahan di Polres. Nah, setelah teman-teman ini masuk di lingkungan DPR ini, baru kemudian mulai muncul sesuai dengan pembicaraan semalam, kalau minta kakak Lawrence dampingi dan kakak John serta kakak Ibu, itu kemudian mereka mau supaya mereka akan sampaikan ini dan harapannya bisa difasilitasi pertemuan dengan Kapolres Jayapura, sama juga bebaskan 3 yang baru ditangkap begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara garis besar, tapi selanjutnya berkaitan dengan tujuan mereka ke sana mungkin akan ditambahkan oleh perwakilan Kobabe, dan mungkin kalau nanti dari ketua Numbai ingin tambahkan silakan. Begitu. Tapi secara garis besar seperti itu. Selanjutnya mungkin saya langsung kasih waktu ke Kobabe.
Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, yang terhormat untuk kita semua. Tidak ada beda-bedakan DPR atau ini, kita sama-sama. Jadi tujuan kami datang itu sudah jelas. Kami mau audiens mengenai teman-teman kami, 5 orang yang ditahan saat kita mengantarkan mayat kawan kami waktu itu meninggal di kuburan HB Waina. Saat itu terjadi masalah sedikit antara lalu lalang dari pihak kepolisian, makanya dari pihak keluarga tidak terima dengan tindakan aparat, melakukan pemukulan, dan situ terjadi penangkapan sekitar 92 orang, yang lain dibebaskan, 5 orang divonis menjadi tersangka. Tujuan kami hari ini tiba ke sini tujuannya untuk audiens mempertanyakan Kapolres, dan kami sudah koordinasi melalui Kakak Yakoba, Kakak Lawrence dengan Kakak Gobai untuk memfasilitasi kami ketemu untuk audiens. Mengapa penahanan teman-teman kami? Namun setiba sampai di sini, teman-teman nanti akan dijelaskan oleh Ketua KNPB Wilayah Dumbai, Ketua Umumnya akan menjelaskan kronologis selengkapnya. Di kesempatan hari ini mungkin kami mau mempertegas DPR, dalam hal ini DPRP Komisi A, tolong memfasilitasi kami untuk ketemu Kapolres. Kami mau mempertanyakan dari mana dia dilantik atau dipindahkan menjadi Kapolres Jayapura. Terlalu banyak arogansi dia atau kekerasan terhadap masyarakat sipil. Itu nyata yang terjadi. Orang yang tidak bersalah, orang yang ini semua dipersalahkan. Maka kami pertegas, kalau memang Kapolres ini DPR juga kami pesan tegas di sini, lakukan sidang darurat untuk pemindahan Kapolres atau pemecatan. Sepakat ya kawan-kawan? Sepakat. Mungkin Bapak DPR tidak berani kasih pecat Kapolres, kan? Selama ini Bapak DPR terima kita di jalan-jalan, harga diri saja sudah hancur. DPRP Provinsi Papua, harga diri hancur. Maka di sini kami tegas sampaikan kepada pimpinan DPRP untuk memfasilitasi kami untuk duduk dengan Kapolres di ruang DPRP, di rumah rakyat sini, tidak di sana, karena dia alergi dengan KNPB. Sepakat ya? Dia alergi kalau dengan KNPB, dia datang ke rumah rakyat sini. Biar DPRP yang memediasi, kami dulu dengan Kapolres bicara mengenai 5 kawan kami. Dan di sini juga kami tegas bebaskan 5 orang itu tanpa syarat, karena mereka bukan pelaku sesungguhnya. Karena tempat kejadian itu di jalan raya antara Sentani Wayan dan Jayapura. Siapa saja bisa melakukan propaganda, melakukan pelemparan, pemukulan di situ. Yang berikut, aturan, apakah ini aturan kalau orang selagi membawa mayat, ada orang lalu lalang untuk mengganggu aktivitas orang bawa mayat atau tidak? Orang pasti akan hormat dan menghargai, stopkan semua kendaraan. Tapi ini sudah kelewatan batas, ada skenario apa di balik ini? Itu juga perlu DPRP tegas menanyakan ini kepada Kapolres. Mungkin seperti itu, saya akan memberikan waktu kepada kawan saya, Ketua Umum KNPB Wilayah Dumbai, Hosea, untuk menjelaskan kronologis. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, terus selamat siang untuk kita semua. Mungkin secara garis besar dari peristiwa awal dari pemakaman hingga hari ini bisa terjadi sudah dijelaskan sama Eman dan pimpinan kami Ketua B. Mungkin yang bisa kami tambahkan sedikit di sini itu setelah tadi kami keluar dari titik kumpul,
itu sekitar jam 9.30 pagi. Kami bergerak sampai tiba di Polresta itu sekitar jam 10 lewat. Sampai di sana kami hasil diskusi tadi kami bilang kami sabar dulu, nanti kita akan tunggu sesuai hasil koordinasi malam dengan dan kakak dan LPA. Setelah itu kita hampir sekitar 5 menit kita tunggu di depan halaman Polresta Jayapura. Setelah itu kabak ops Kasat Polresta keluar ketemu kami dengan kalau tidak salah wakil ya Wakapolres juga sama-sama dengan dia punya anggota. Sempat situ kita negosiasi. Kami jelaskan juga tujuan hari ini kami datang di sini untuk audiens dan sesuai dengan hasil hasil janji Pak Kapolres sendiri pada hari Sabtu itu terkait dengan kendaraan yang ditahan pada hari Senin. Itu ada sekitar 60 lebih kendaraan yang ditahan oleh Polresta Jayapura sendiri. Sesuai hasil janji dari Kapolresta itu sendiri juga kami datang sekalian mau audiens dengan Kapolres sendiri. Di situ kami negosiasi hampir 10 menit, tapi kami dipaksakan untuk bubar dari halaman Polresta. Setelah kami dipaksakan untuk bubar, oke, kami akan keluar, tapi jangan dengan kekerasan. Itu sikap kami tadi. Tapi ya kita semua sudah sama-sama tahu seperti apa mereka, namanya juga penjajah, jadi ya modelnya begitu. Tetapi sikap kami akan jelas, kami akan sama-sama dengan 5 kawan kami yang bukan merupakan pelaku pemukulan. Kami akan berdiri sama-sama kawal. Saya harap kita semua yang ada dalam ruangan ini kita sama-sama kawal bareng. Hanya teman-teman kita yang ditahan. Karena menurut kami ya kami bukan pelaku, kami korban di atas korban dari peristiwa hari Senin sampai hari ini. Ya mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan nanti kalau ada yang saya lupakan ada kawan ini sebelah yang sama-sama juga bagian dari apakah BPB yang baik bisa tambahkan. Yo, selamat siang buat kita semua. Yang terhormat buat kawan-kawan perwakilan rakyat yang ada di sini, perwakilan rakyat yang ada di kolonial, dan juga yang sedang memperjuangkan kita punya nasib bangsa ke depan. Hormat, salam hormat buat semua. Oke, saya di sini saya mau kita sekaligus mau meminta bantuan, bersifat bantuan begitu untuk teman-teman di perwakilan DPRP supaya mohon dipertanyakan kita punya kendaraan-kendaraan. Terlebih itu kemarin kita sempat ambil pickup satu, tapi kemudian sekarang mereka masih ditahan dengan alasan masih dalam tahap penyidikan. Kemudian untuk prosesnya itu saya dengan teman yang sempat kita pinjam itu kita sudah bikin surat permohonan itu kita sudah bikin dan tinggal kasih ke Kapolres, lalu Kapolres kasih turun perintah untuk kembalikan mobil itu. Tapi sampai saat ini itu belum ditindaklanjuti, bahkan transparansi ke kita itu informasinya belum disampaikan dengan untuk prosesnya ke depan seperti bagaimana itu belum. Itu yang kami harap supaya nanti Bapak Dewan Perwakilan Rakyat mohon bantu sambungkan mulut kami begitu. Karena kalau kami jalan dengan cara kami itu pandangan mereka itu sangat alergi terhadap kami begitu. Jadi itu tolong diupayakan supaya kita punya, terlebih yang pickup yang kita sempat pinjam itu, ini berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban, jadi tolong diusahakan begitu. Kemudian yang satunya lagi itu 5 motor yang sudah hilang, sempat kita pergi cek di Polsek Herat, tapi kemudian mereka bilang hilang itu. Kawan-kawan waktu itu mereka datang cek di Polresta, tapi kemudian di situ juga tidak ada itu. Jadi itu tolong dipertanyakan, itu pertanggungjawabannya terhadap institusi tersebut. Itu motor kami dikemanakan seperti begitu. Karena ini juga terkait kita punya kebutuhan ke depan itu kan. Ini mata pencaharian kita itu teman-teman yang sebagian motornya ditahan itu lebih banyak itu ojek. Jadi tolong dipercepat begitu. Artinya ini bersifat kita punya permohonan
dan juga kita minta supaya sebagai perwakilan rakyat tolong sambungkan mulut ke sambungkan lidah ke pihak terkait dalam hal ini itu Polresta Jayapura Kota itu yang berikut. Selebihnya itu teman saya sudah sampaikan, tapi kami tegaskan lagi supaya teman-teman yang tadi 3 orang itu segera kasih keluar. Kalau tidak tuh kita akan kasih lumpuh Kota Jayapura. Itu. Tolong dikasih keluar. Itu kita akan turun kasih lumpuh kalau 3 orang ini tidak kasih keluar. Itu sikap kami. Kemudian 5 orang di dalam juga itu tolong prosesnya dipercepat. Penyelidikan lama-lama itu tak boleh. Itu tolong dipercepat karena mereka bukan pelaku, mereka itu korban. Hanya saja ini dimiringkan. Jadi tolong itu diperhatikan. Jadi terkait yang audiensi tadi itu juga tolong diupayakan supaya kita duduk lalu kita bicarakan. Kapolresta itu harap supaya jangan main kucing-kucingan seperti begitu. Kita ini datang untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti begitu, hormat. Sekian. Jadi dari yang sudah disampaikan itu artinya secara garis besar ada 2 masalah ya. Yang pertama terkait dengan masalah yang terjadi pada saat penguburan. Nah di situ ada 5 orang yang kemudian ditetapkan jadi tersangka, sementara kurang lebih 80-an lebih itu dipulangkan. Selain ada 5 orang yang ditetapkan jadi tersangka, itu ada motor-motor, kurang lebih 60-an motor yang masih ditahan oleh pihak kepolisian. Kemudian ada juga mobil yang waktu itu digunakan untuk bawa bunga sekaligus juga dengan pelayat untuk ke kuburan. Itu yang masih ditangkap. Nah itu yang masalah pertama. Dari masalah pertama, kalau kemudian saya lihat secara hukum, itu si polisi itu lakukan pelanggaran pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi ada agenda-agenda tertentu yang biasanya dikasih jalur khusus di jalanan. Iring-iringan pengantaran mayat itu bagian dari yang harus dikhususkan. 2 polisi yang dipukul oleh pelayat itu karena dia langgar undang-undang lalu lintas tadi. Kan tidak adil nih. Polisi kemudian tetapkan 5 orang sebagai tersangka, tapi 2 pelaku pelanggar undang-undang lalu lintas yang adalah anggota polisi itu tidak diproses. Di atas itu kan mereka anggota polisi, tentunya ada aturan disiplin, kode etik yang dia langgar. Ada 3 undang-undang, 3 aturan hukum. Tapi si Urbinas itu masih berikan tidak melakukan apa-apa kepada anggotanya. Itu jadi soal. Dan ini akan sangat tidak adil ketika 5 orang yang tidak pernah memukul itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian 2 orang yang menjadi pelaku pelanggaran undang-undang lalu lintas itu tidak diproses sama sekali. Nah berkaitan dengan 5 orang ini yang ditetapkan menjadi tersangka, itu setelah kami telusuri 2 orang itu dari pagi sudah ada di tempat di kuburan karena mereka bertugas untuk gali kuburan. Sementara kejadiannya di jalan besar di bawah. Itu artinya orang tidak tahu 2 orang ini. Yang 1 orang itu dia adalah yang bawa mobil pickup. Sementara kejadian itu di depan mobil ambulans. Dia ada di belakang. Yang 1 lagi itu dia naik di mobil pickup. Sementara kejadian ada di depan. Dia ini sedang pegang bunga, krans bunga untuk taruh di kuburan. Yang 1 lagi dia ada di samping mobil mayat. Sementara kejadian ada di depan. Jadi 5 orang itu berdasarkan saksi mata yang bilang, itu kami simpulkan bahwa orang tidak lakukan. Tapi kemudian ditetapkan jadi tersangka oleh Kapolresta Jayapura bersama penyidiknya. Sementara Pak Kapolresta Jayapura itu sendiri belum melakukan penindakan hukum kepada 2 anggota polisi yang mengganggu aktivitas iring-iringan mayat, begitu.
Nah ini hal yang pertama yang ingin dibahas dalam pertemuan yang direncanakan oleh teman-teman KMPB Numbai dengan Pak Kapolres. Nah terlepas dari itu, Pak Kapolres itu juga menjanjikan kalau hari ini dia akan kembalikan motor-motor itu. Makanya teman-teman berpikir, sudah, mumpung dengan dia mau kembalikan sekaligus kami audiensi. Gitu. Nah masalah kedua adalah ketika tadi pagi mereka datang, lihat ini, satu ini punya muka ini. Ada beberapa lagi yang ada darah-darah. Kalau kita lihat dari bukti ini, saya sudah bisa simpulkan ada pelanggaran 170 KUHP yang polisi buat. Karena dong kroyok toh. Ini satu. Ada 4 lainnya lagi. Itu semua 170 yang polisi buat KUHP. Selain itu, pelanggaran peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian yang polisi buat. Terus juga lebih jauh lagi, dia langgar, dia punya aturan internal peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar dan pokok-pokok HAM dalam tugas polisi. 3 itu. Artinya dari yang pertama undang-undang lalu lintas yang dilanggar ditambah dengan kejadian tadi pagi itu bertambah. Pertanyaannya, Pak Kapolres bisa hukum anak buahnya atau tidak? Yang kedua, teman-teman DPR bisa bantu desa Kapolres untuk hukum tidak? Dia buat anak-anak buah itu. Pertanyaan saya, bisa atau tidak ini berkaitan juga dengan tupoksi dari DPR. DPR kan fungsinya apa? 1, legislasi, anggaran, 1 pengawasan. Yang ketiga, permintaan dari teman-teman untuk mendampingi mereka ketemu Pak Kapolresta atau panggil Pak Kapolresta untuk datang ke sini itu bagian dari fungsi pengawasan. Jadi bukan kita mohon, tapi kita minta jalankan tugasnya. Fungsi pengawasan. Tadi mungkin ada permintaan yang lebih jauh ya. Pecat itu Pak Kapolres Jayapura. Permintaan itu bukan datang karena 2 soal ini, tapi bermacam-macam kasus yang terjadi. Salah satunya bapak-bapak, khususnya aku, abang laki-laki dengan kakak saudari perempuan, terus yang di pojok, yang biasa terima aspirasi di jalanan, itu kan satu yang menurunkan nilai martabat DPR, begitu. Tapi kemudian kalau kita hanya nonton saja, itu kan dia akan terus melakukan itu. Saya percaya teman-teman anggota DPR punya hak yang sama dengan saya, hak impunitas. Saya tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana apabila dampingi. Teman-teman anggota DPR juga seperti begitu, tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata ketika menjalankan tugas fungsi pengawasan. Panggil orang itu, teman-teman punya kewenangan kok, tidak akan diproses secara pidana maupun perdata karena sedang menjalankan tugas. Begitu. Jadi mungkin di ujung sekaligus simpulkan apa yang teman-teman minta itu dengan tegas seperti yang tadi mereka sampaikan, yaitu tolong fasilitasi, panggil DPR, panggil Kapolresta ke sini, atau kita yang dari sini jalan sama-sama ke kantor Polresta, biar sekaligus kita sampaikan apa yang disampaikan. Juga kemudian bisa advokasi 3 orang yang baru masuk ya. Karena tadi pagi selain dipukul-pukul ada penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur juga yang dilakukan oleh anggota polisi. Mungkin itu saya coba simpulkan apa yang disampaikan sekaligus juga mengkonekkan dengan tugas anggota DPR yang harapannya bisa diimplementasikan dalam waktu ini. Begitu. Saya kembalikan. Sebelum kembalikan ada yang mau sampaikan lagi? Kalau sudah kembali ke pimpinan. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan kronologis apa yang terjadi sampai hari kisah dari sini.
pada awalnya memang kami tidak tahu, tapi terima kasih karena hari ini kami bisa dengar sekali lagi. Terima kasih bahwa sebenarnya banyak pertanyaan seperti apa sih fungsi DPR, kenapa DPR tidak bisa begini begitu. Jujur saya mewakili rekan-rekan kami semua yang ada pada siang hari ini bahwa sebenarnya kami memang pakai Garuda di dada, tapi sebenarnya status kami sama sebagai orang Papua. Begitu adik-adik. Jadi hormat, tapi saya di sini selaku pimpinan Komisi 1, saya akan sampaikan kepada pimpinan kami permintaan tadi, karena kami memang punya mitra dengan TNI Polri. Tapi saya jujur hari ini sejak kami dilantik sampai hari ini kami belum pernah bertemu dengan mereka. Seperti yang kita semua tahu bahwa kami di sini juga dianggap statusnya sama seperti kita ya semua. Jadi tidak tahu setiap kami mengundang mereka tidak pernah datang untuk duduk dengan kami. Jadi itu realita yang ada gitu. Tapi itu tidak mengurangi bahwa dengan adanya kedatangan adik-adik ke sini aspirasi hari ini, kami Komisi 1 akan berjuang untuk bertemu atau mengundang Kapolresta untuk kita duduk dan kita bicarakan. Kita akan memfasilitasi pihak Kapolresta dan adik-adik untuk duduk dan bicara. Saya akan laporkan pertemuan kami pada siang hari ini ke lembaga, ke pimpinan, dan kami akan menghubungi kembali ke adik-adik seperti apa nanti. Jadi itu dari saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman rekan-rekan. Kalau ada yang mau tambahkan, silakan. Baik, selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Ya, terima kasih. Yang pertama yang saya mau sampaikan di sini, dari yang kita dengar tadi itu, artinya kita ini harus ada kronologis kejadian waktu itu. Kenapa mereka dipukul? Karena ini kan masalah ada dua ini, kejadian yang lalu dengan hari ini. Jadi kita harus tahu kejadian waktu itu. Kira-kira kalau kita hubungkan antara pawai jenazah dengan anggota yang ada di situ, itu perlu kita tahu. Kita tahu duduk masalahnya dulu, baru nanti kita panggil Kapolda, karena kita kewenangan ada di provinsi, jadi mungkin kita akan panggil Kapolda. Nanti Kapolda yang perintahkan ke bawah, mungkin itu. Jadi kita tahu dulu prinsip kejadian itu dulu. Mungkin ini hal penting yang perlu. Jadi tadi sempat, tapi kira-kira kejadian itu seperti apa? Tempatnya di mana? Terus sedang apa baru kejadian itu terjadi? Ini hal penting yang mungkin kita menjadi catatan kita. Ketika kita panggil Pak Kapolda itu enak, materinya enak, kita ada materi. Kira-kira itu satu. Yang kedua, kalau sudah seperti ini hari ini dengan Polresta, kan tidak mungkin kita rame-rame begini terus kita pergi lagi ke sana, itu tidak mungkin. Jadi kalau teman-teman sudah datang baik-baik ke sini, artinya kita tahu bahwa teman-teman sudah percayakan semua ini ke kami. Kalau begitu kami akan mainkan dari cara kami. Pendekatan yang kita lakukan dengan cara kami lakukan pemanggilan atau apapun, tetapi kita pelajari dulu kejadian kronologis ini. Nah, itu. Harapan kami hari ini mungkin teman-teman setelah pertemuan ini mungkin pulang, tapi kita mungkin 1 sampai 3 hari ke depan coba diberi waktu untuk pimpinan Komisi 1, mereka koordinasi ke pimpinan atasan, kemudian mereka menyurat ke
Kapolda. Barangkali ini penting, artinya ada isu-isu unek-unek lain yang muncul selain masalah ini di Kota Jayapura. Ini untuk menjaga keamanan-keamanan yang ada di Kota Jayapura. Sehingga penanggung jawab keamanan di Kota Jayapura itu Pak Kapolres. Dengan demikian, mungkin ini hal penting untuk kita diskusi lebih jauh, bagian dari fungsi-fungsi kontrol tadi. Sehingga kita perlu ada pembicaraan khusus juga dengan Pak Kapolda, kemudian baru nanti Pak Kapolda yang akan mainkan sesuai dengan dia punya komando. Di wilayah itu kita tidak akan mungkin langsung masuk ke sana. Jadi menjaga kewibawaan lembaga yang ada, mungkin kita akan bicara dengan Kapolda, Kapolda yang akan bicara dengan Kapolres. Ini mungkin jalur yang perlu kita tempuh. Tadi pimpinan Komisi 1 sudah sampaikan bahwa nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Sudah pasti saya harap mungkin setelah ini langsung tindak lanjut. Setelah lapor barangkali harus ada koordinasi lain lagi, misalnya menyurati atau seperti apa nanti disiapkan. Mungkin itu. Terima kasih.